Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar mikroekonomi. Kali ini kita akan bertemu dan membahas tentang prinsip kelima dan keenam dari 10 prinsip ekonomi. Prinsip kelima yaitu perdagangan membuat setiap orang lebih baik. Pernyataan perdagangan membuat setiap orang lebih baik itu mengacu pada manfaat yang dapat diperoleh oleh individu dan masyarakat secara keseluruhan melalui kegiatan perdagangan. Perdagangan internasional dan domestik itu melibatkan pertukaran barang dan jasa dan juga sumber daya yang dimiliki oleh negara ataupun individu yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perdagangan itu dianggap dapat membuat setiap orang itu lebih baik. Yang pertama adalah akses ke barang dan jasa. Perdagangan itu memungkinkan individu dan masyarakat untuk mengakses barang dan jasa yang tidak tersedia secara lokal. Dengan adanya perdagangan, maka orang dapat mendapatkan barang dan jasa yang lebih murah, lalu juga beragam dan juga berkualitas tinggi dari negara lain. Misalnya, seseorang dapat membeli pakaian yang terbuat dari bahan yang langka atau memperoleh teknologi mutakhir dari negara lain. Lalu yang kedua, alasannya adalah peningkatan standar hidup. Jadi perdagangan itu dapat memberikan kesempatan bagi negara atau individu untuk meningkatkan pendapatan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Melalui ekspor, suatu negara dapat memperoleh devisa yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Hal ini dapat meningkatkan standar hidup penduduk dengan menyediakan pendapatan yang lebih tinggi, akses ke layanan kesehatan dan juga pendidikan yang lebih baik. Lalu alasan yang ketiga adalah keuntungan komparatif. Perdagangan yang berbasis pada prinsip keuntungan komparatif yang berarti setiap negara itu cenderung akan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Lalu alasan yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi. Perdagangan yang bebas dan adil itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar untuk produk, barang dan jasa, lalu juga dapat merangsang investasi, lalu juga meningkatkan produktivitas serta perkembangan sektor industri. Hal ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga menciptakan peluang kerja bagi penduduknya. Dalam konteks ekonomi mikro, spesialisasi perdagangan itu memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya peningkatan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi maka individu ataupun negara itu dapat fokus pada produksi barang dan jasa sesuai dengan keahlian dan juga sumber daya yang dimiliki. Dalam jangka panjang ini pastilah mengarah pada peningkatan efisiensi produksi karena dapat mengurangi biaya per unit dan juga dapat memperoleh keunggulan komparatif dalam produksi. Lalu yang kedua adalah peningkatan kualitas dan inovasi. Dengan spesialisasi perdagangan itu akan mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa melalui penelitian, pengembangan, lalu juga pengalaman yang terkait dengan bidang spesialisasi tersebut. Dengan fokus pada satu area saja, maka itu produsen dapat menguasai teknik produksi yang lebih baik dan juga menerapkan inovasi serta meningkatkan kualitas produk. Lalu alasan yang ketiga adanya spesialisasi adalah peningkatan produktivitas dan pembagian kerja. Dalam konteks spesialisasi perdagangan, individu dan perusahaan itu dapat meningkatkan upaya mereka untuk memproduksi barang dan jasa tertentu yang mereka pahami dengan baik, sehingga bisa meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja.
Lalu alasan yang keempat adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan spesialisasi perdagangan itu akan memungkinkan individu, perusahaan ataupun negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dan meningkatkan kinerja ekonomi. Dengan fokus pada produksi barang dan jasa yang paling efisien, itu mereka akan dapat meningkatkan output dan juga menawarkan di pasar domestik maupun internasional. Dan ini akan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Alasan berikutnya adalah eksploitasi skala ekonomi. Dalam spesialisasi perdagangan, itu produsen akan menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar dan juga dengan skala yang lebih besar. Dengan produksi yang lebih besar, mereka dapat memanfaatkan keuntungan dan juga skala ekonomi seperti efisiensi biaya, lalu juga dalam pembelian bahan baku, lalu juga dengan tenaga kerjanya serta penggunaan infrastruktur. Dan hal ini bisa mengurangi biaya produksi rata-rata dan meningkatkan margin keuntungan. Prinsip yang keenam adalah pasar merupakan cara yang terbaik untuk mengatur aktivitas ekonomi. Pasar itu apa sih? Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual itu bertemu lalu melakukan transaksi jual beli. Nah, konsep pasar dalam ekonomi itu merujuk pada interaksi antara penawaran dan permintaan, di mana harga dan kuantitas suatu produk atau jasa itu ditentukan oleh pasar. Nah, pasar sebagai cara yang terbaik untuk mengukur aktivitas ekonomi itu dikarenakan adanya yang pertama, ada mekanisme penawaran dan permintaan. Jadi pasar itu akan memungkinkan pertemuan antara penjual yang menawarkan produk dan pembeli yang membutuhkan produk tersebut. Nah, melalui interaksi ini maka harga dan kuantitas produk atau jasa itu ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Jadi ketika permintaannya tinggi, maka harga akan cenderung naik. Dan sebaliknya, ketika permintaannya rendah, maka harga cenderung turun. Dan mekanisme ini akan memungkinkan adanya alokasi sumber daya yang efisien dan juga adanya pemerataan kebutuhan di antara masyarakat. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas dan penyesuaian. Jadi pasar itu akan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menanggapi perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen serta kondisi pasar. Jika ada perubahan permintaan atau inovasi produk, maka pasar secara cepat akan menyesuaikan harga dan juga produksinya. Lalu yang ketiga adalah karena adanya persaingan. Pasar yang bersaing itu akan cenderung mendorong inovasi, lalu juga ada efisiensi, lalu juga kualitas produk. Jadi saat penjual itu bersaing satu sama lain, maka untuk menarik konsumen mereka akan memiliki daya saing terkait dengan bagaimana mereka menimbulkan inovasi tertentu, lalu bagaimana supaya konsumen itu tertarik untuk membeli produknya. Lalu yang keempat ada kebebasan ekonomi, yaitu pasar memberikan kebebasan ekonomi kepada individu dan perusahaan untuk membuat keputusan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Dan bagaimana produk itu akan diproduksi dan bagaimana produk itu akan didistribusikan. Nah, kebebasan ini akan memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi dan mengoptimumkan penggunaan sumber daya. Demikian pembahasan prinsip yang kelima dan keenam dari 10 prinsip ekonomi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.